menjadi kajian-kajian tersendiri di antara para ulama, ya termasuk di dalamnya itu memang ya kenapa setan itu takut atau setan itu lari atau jin itu takut dan jin lari, karena kerjaan dari jin atau setan itu biasa menyumbat pembuluh darah. Oh, ya kan? Dia menyumbat pembuluh darah. Nah, tapi Ustadz maaf, ketika tadi kan sebenarnya di beberapa daerah suka ada yang naruh bawang putih apa segala macam, itu sebenarnya mengandung kesyirikan apa enggak sih? Berarti ini kan bersambung ya tentang hadis Nabi, dan ini praktek dunia kesehatan atau dunia kedokteran bisa menyebabkan ya tadi penyakit-penyakit yang menular itu terputus. Masya Allah. Bahasan kita memang harus bersambung satu persatu biar ya apa ya, biar kalau kita kasih semuanya tiba-tiba kita bingung ngamalinnya juga susah ya. Betul. Sahabat Sonfy, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sonfy. Ketemu lagi sama aku, ada juga Ustadz Febri, masih bersama Ustadz Febri. Karena pembahasan kita memang harus bersambung satu persatu biar ya apa ya, biar kalau kita kasih semuanya tiba-tiba kita bingung ngamalinnya juga susah ya. Sebelumnya kita udah bahas mengenai makanan langit, penangkal sihir, makanan langit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan mungkin buat setiap orang punya problematika dalam hidup juga, masalah penyakit apapun yang kita tidak ketahui maupun kita ketahui ya, salah satunya adalah sihir gitu. Sebelumnya kita bahas salah satunya adalah kurma, salah duanya kurma dan susu bisa menjadi salah satu makanan langit yang menangkal sihir dan menghilangkan sihir. Dan menghilangkan sihir juga, selain menangkal juga menghilangkan. Sebelumnya udah disinggung juga sama Ustadz Febri, bawang juga bisa. Betul. Bawang juga bisa. Katanya Rasulullah makanan terakhirnya makan bawang. Betul. Tapi nggak semua orang suka bawang. Betul. Bawang rasanya nggak terlalu enak juga. Betul. Itu gimana? Ya, jadi Masya Allah nih sahabat Sonfy nih, ya kita berdoa semoga Allah lepaskan semua penyakitnya dan Allah lepaskan semua permasalahannya. Maka ikutin terus YouTube konten-konten kita yang manfaat, insya Allah bisa memberikan keberkahan buat kita, berbagi kepada saudara-saudara kita. Amin. Nah, kalau kita bicara bawang putih ini adalah salah satu hadis yang memang dikuatkan ya, bahwa tadi makanan terakhir Rasulullah itu adalah bawang, dan Nabi sangat suka makan bawang. Oh, bawangnya harus bawang putih ya? Ya, bawang putih. Ya memang ada dua, bawang merah juga dibahas. Tapi kali ini kita nggak bahas bawang merahnya. Maka di situ ada seorang ulama, dia ahli tentang nutrisi. Nah, Dr. Abdul Basit namanya, dia menulis tentang ada dua keluarga yang tidak bisa disatukan, bawang merah dan bawang putih. Makanya di Indonesia ada sinetron bawang merah dan bawang putih. Atau legenda bawang merah bawang putih. Legenda. Nah, jadi itu. Nah, kenapa? Karena ini memiliki karakter yang beda. Ya, bawang merah itu keras. Makanya bawang merah itu biasa fungsinya beda dengan bawang putih. Kalau bawang putih itu dia punya kandungan satu, membuka pembuluh darah kita. Jadi ada penyumbatan di kepala, yaitu dengan konsumsi bawang putih bisa. Jadi diiris bawang putih, ya kita campur dengan madu, kita konsumsi, nah itu bisa membuka pembuluh darah kita. Ya kan? Nah, bahkan ketika tahun 1918 ketika terjadi wabah flu besar ya, itu ternyata terjadilah penelitian. Ya, penelitian yang sangat luar biasa. Ternyata di sana ditemukan dalam penelitian itu ada satu kampung itu yang tidak terkena flu. Ya, ternyata salah satunya diteliti ya, warga itu sering mengkonsumsi bawang putih. Masya Allah. Sering mengkonsumsi bawang putih. Berarti ini kan bersambung ya tentang hadis Nabi, dan ini praktek dunia kesehatan atau dunia kedokteran, dan bahkan mereka mengatakan dari aroma bawang putih itu bisa menyebabkan ya tadi penyakit-penyakit yang menular itu terputus. Masya Allah. Nah, kita baru tahu. Selama ini hanya bikin bawang goreng, ya bawang putih untuk risotto atau apa kan. Ini cuma dari aromanya aja ternyata ada manfaat. Betul, ada manfaatnya. Ya. Nah, makanya belum dimakan nih. Belum dimakan. Nah, makanya bawang putih ini menjadi kajian-kajian tersendiri di antara para ulama, ya termasuk di dalamnya itu memang ya kenapa setan itu takut atau setan itu lari atau jin itu takut dan jin lari, karena kerjaan dari jin atau setan itu biasa menyumbat pembuluh darah. Ya kan, dia menyumbat pembuluh darah. Nah, dengan adanya tadi bawang putih, maka fungsi dari bawang putih itu adalah melancarkan peredaran darah.
Oke, masuk Nah, tuh. masuk kan? Udah disumbat Nah, sama jin. betul. Manfaat bawang putih melancarkan Macam pembuluh pembuluh darah. darah. Nah, makanya disitulah setan itu takut. Oke. Jadi bukan hanya mitos. Jadi mungkin sahabat Sonfai bilang, pantesan di kampung saya. dulu." Iya, ya kan? Suka ada yang dipajang-pajang bawang putih, Betul, kan? Atau Ah. anak bayi yang baru lahir ya, Betul. suka dikasih bawang Anak putih. bayi apa. baru lahir, udah gitu wanita hamil. Nah, suruh pakai itu, suruh bawa bawang putih Iya. kemana-mana. Ya kan? Ternyata ada hubungannya. Ya, jadi bukan hanya mitos, tapi ternyata ada sejarah. Oke. Nah, ada sejarah. Nah, jadi itu kita bisa lakukan. Jadi bisa mengkonsumsi bawang putih ya rutin dengan cara bagaimana? Diiris saja misalnya 1 siung bawang putih, Ya. nggak usah pusing bawang putih tunggal apa bukan gitu kan. Yang penting rutin. Oh, ya kadang-kadang suka gitu. Ya, makanya nggak usah pusing-pusing. Jadi tinggal campur madu ya atau bisa difermentasikan dengan madu nanti bisa dikonsumsi. Oh, oke. Jadi bawang putih diiris, Iya, campur madu. campur madu. Ini sambil hujan nggak apa-apa nih. Nggak apa. Terus? Ya, siap. Nanti itu kita bisa lakukan. Nah, sehari sekali aja. Oh, oke. Ya, jadi silakan waktunya kapan bisa kita lakukan. Tapi Ustadz maaf, ketika tadi kan sebenarnya di beberapa daerah suka ada yang naruh bawang putih apa segala macam, itu sebenarnya mengandung kesyirikan apa enggak sih? Ya enggak, sebenarnya enggak. Kalau saya katakan, kalau kita tahu makna, karena kan masyarakat itu kan terkadang kan begini, masyarakat tidak tahu tapi menjas itu syirik. Nah, tapi ternyata itu bisa menjadikan aromaterapi. Oke. Ya, seperti yang tadi kan, aromaterapi itu membuat kesehatan. Jadi nafas kita jadi lega, segala macam. Nah, itu kan bagus. Oke. Nah, tapi kalau orang kan mengatakan supaya sejahtera. Nah, makna sejahtera ini kan supaya nggak sakit. Nah, kita sambil Ya. ngobrol, Kita ikutin sambil- aja ya. Yuk, Kameranya jalan ikutin di sana terus. ya. Kita sambil jalan ke dalam karena sudah mulai turun hujan kan. Gimana Ustadz? Ya, jadi kalau kita Sini ya? lihat, jadi kalau kita lihat ternyata itu bukan klinik. Buat kamera ya? Ya, itu bukan klinik. Kenapa saya katakan itu bukan klinik? Ya. Karena memang dari aroma tadi itu bisa berefek. Oke. Ya, jadi baru aromanya. Makanya kan biasa kalau ada anak sakit ya selain bawang merah itu Ya. juga kita bisa pakai bawang putih, bisa kita olesin di perutnya biar mendinginkan. Bahkan dalam satu ini kan ada karakter kanker itu. Oh, sini aja boleh nih, Ya, bentar nih. dikatakan kanker itu kan saraton. Saraton itu adalah kerjaan setan. Ya. Makanya biasa kanker itu juga takut dengan bawang putih. Ya. Nah, karena apa? Sesuatu yang sunnah. Oh. Nah, jadi sesuatu yang sunnah. Makanya tadi dengan kita mengkonsumsi itu, nah itu bisa berefek juga untuk penyakit-penyakit tertentu. Tadi maaf Ustadz, itu boleh bawang putihnya diiris, campur susu. Bukan susu, Bukan madu. apa? Campur madu. Dimakan gitu aja. Ya, dimakan itu aja. Ada butuh berapanya nggak sih atau Ya, jadi minimal sehari itu 1 siung. sehari Satu siung bawang putih. Nah, itu ketika kita kalau mau rajin sebenarnya bisa gini. Bawang putih ditambah dengan setengah gelas madu, ya tapi gelas kecil aja. Oke. Kalau ukuran segini lah, berarti hanya berapa mili, kita iris, difermentasikan. Jadi nanti jadi seperti cuka. Jadi setelah 1 hari jadi cuka. Nah, itu bisa untuk mengatasi yang pertama hipertensi. Oke. Yang kedua diabetes. Yang ketiga untuk kolesterol. Oh, Masya Allah. Nah, jadi itu bisa seperti itu kalau dirutinkan. Tapi kalau kita hanya langsung aja Ustadz, karena kalau difermentasi baunya nggak enak. Ya kan, baunya nggak enak. Nah, ya udah kita langsung kita iris, kita konsumsi madu langsung dengan bawang putih boleh. Nah, atau juga bisa untuk kesuburan. Nah, jadi bawang putih ini. Nah, apa fungsinya? Jadi bawang putih dicampur dengan madu, ya itu bisa untuk memperbaiki kualitas sperma. Oh, baik. Nah, jadi daya panca, yang mau ya, ikhtiar betul. mau punya anak, insya Allah. Betul. Nah, jadi makanya Nabi mengatakan itu adalah salah satu makanan favorit Nabi, ya karena manfaatnya banyak banget. Manfaatnya banyak. Betul. Ternyata bukan cuma buat sihir aja. Ya. Berbagai masalah kesehatan yang tadi udah disebutkan sama Ustadz juga bisa diobatin dengan bawang putih tadi. Betul. Insya Allah. Ya. Insya Allah bermanfaat ya buat Ya. semuanya. Seru di sini udaranya hujan di kafe kebun punya Ustadz ada di Masya Bogor. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita ngobrol lagi mengenai makanan langit lagi penangkal sihir selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.